Halo dan selamat datang kembali. Kita semua pernah kan ya ngerasain dikejar deadline, kerjaan numpuk, terus rasanya tuh energi udah di ujung tanduk. Nah, hari ini kita mau coba gali nih beberapa artikel menarik dari Harvard Business Review soal kecerdasan emosional. Kita cari strategi praktis gitu buat fokus dan kelola energi, apalagi pas lagi, sibuk-sibuknya kerja. Misi kita kali ini ya menyaring intisarinya buat Anda. Iya, betul. Kita kan sering banget ya fokus ke manajemen waktu. Tapi gimana soal energi internal kita? Maksudnya energi mental, emosional gitu. Kenapa sih ini penting banget sekarang? Oh, ini krusial banget. Soalnya gini, energi internal kita itu ya fokus mental, ketahanan emosi, itu sumber daya yang terbatas. Bukan kayak sumur tanpa dasar gitu. Di dunia kerja yang penuh tuntutan, banyak gangguan, kemampuan kita buat sadar ngarahin energi itu bukan cuma nilai plus lagi, tapi udah keharusan. Ya biar bisa perform terus dan yang penting juga, biar kita tetap waras, tetap sejahtera gitu. Nah, sumber-sumber HBR ini kasih cara-caranya nih. Oke, menarik. Mari kita bedah satu-satu ya. Mungkin mulai dari fondasinya dulu kali ya. Konsep mindfulness atau kesadaran penuh ini kan sering banget disebut. Sumber HBR ini malah bilang bukan lagi sekedar nice to have, tapi must have. Kenapa ini jadi penting banget? Sebagai titik awal gitu kalau kita ngomongin energi pas lagi hektik. Iya, bener banget. Soalnya mindfulness itu intinya kan melatih perhatian kita ya, biar fokus ke momen sekarang. Bener-bener hadir, tanpa gampang ngejudge ini itu. Dan ini secara harfiah katanya bisa ngubah cara kerja otak kita loh. Jadi lebih bisa ngatur diri, ambil keputusan lebih baik, terus juga jadi kayak tameng gitu dari stres yang berlebihan. Nah, hubungannya sama energi, kalau kita bisa lebih sadar, kita jadi lebih gampang ngelepasin gangguan, baik dari luar atau ya dari pikiran kita sendiri yang suka ngelantur itu. Jadi energinya bisa fokus ke kerjaan yang lagi di depan mata. Hasilnya ya lebih efektif, kurang bikin salah. Gitu. Oh gitu. Bahkan latihan simple kayak berhenti sebentar, fokus ke napas aja beberapa kali itu udah bisa bantu banget buat mutus rantai rasa kewalahan itu. Wah, oke. Jadi, kesadaran penuh ini bantu kita fokus di sini dan saat ini ya. Tapi gimana dong kalau tekanan tuh datang terus-terusan, kita butuh bangkit lagi? Nah, ini masuk ke konsep resilience ya, atau ketahanan. Di sumber ini ada pandangan menarik nih. Katanya, ketahanan itu bukan soal berapa lama kita tahan banting, tapi lebih ke seberapa jago kita mengisi ulang energi. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini dia. Persepsi umum soal ketahanan itu seringnya keliru. Kita mikir harus kuat terus, dorong terus tanpa henti. Padahal ya, sumber ini nekenin pentingnya pemulihan, isi ulang energi. Jadi, kemampuan otak kita buat bangkit lagi dari tantangan itu ternyata bisa dilatih. Kuncinya itu bukan cuma kerja keras, tapi juga istirahat yang strategis. Istirahat strategis. Iya, jadi bukan sekedar, udahan kerjanya, tapi benar-benar secara sadar, kasih jeda biar otak kita nggak terus-terusan di mode siaga tinggi, gitu. Perlu break. Terus ada lagi nih, kekuatan dari kemenangan kecil atau small wins. Kayaknya sepele ya, tapi nyelesain tugas-tugas kecil itu ternyata bisa naikin mood, motivasi secara signifikan. Nah, itu kan ngisi bahan bakar energi kita lagi. Beda banget sama kalau kita ngalamin kemunduran atau setback, itu bisa nguras energi banget. Masuk akal. Saya suka tuh ide ngisi ulang strategis sama small wins. Oke, jadi udah ada fokus, mindfulness, bangkit lagi resilience lewat pemulihan, terus gimana ngelola emosi yang suka naik turun pas stres? Artikel ini juga bahas soal emotional agility atau kelincahan emosional. Ini gimana kaitannya sama menjaga energi kita? Nah, ini juga penting banget, kelincahan emosional. Pas lagi stres kan gampang banget kita kepancing ya, sama pikiran negatif, rasa bersalah lah, cemas, marah. Dan semua itu kan nguras energi banget. Kelincahan emosional itu kemampuan kita buat sadar sama pikiran dan perasaan itu, tapi nggak terjebak di dalamnya. Nggak dikendalikan sama emosi itu. Jadi kita bisa kayak, oh ini lagi ngerasa gini. Kita kasih nama, terus kita pilih respons yang lebih sadar. Nggak reaktif gitu aja. Oke, terus hubungannya sama energi. Iya, kuat banget. Kalau kita bisa gitu, kita nggak buang-buang energi buat ngelawan diri sendiri atau kejebak dalam putaran pikiran negatif. Energinya bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif. Gimana cara ngelatihnya tuh? Apa ini ada hubungannya sama nilai-nilai pribadi yang disebut juga di sumber? Nah, iya.
Nyambung banget. Salah satu cara bangun kelincahan emosional itu dengan nyoba nyelarasin tindakan kita sama nilai-nilai inti atau core values kita. Nilai-nilai ini kayak kompas internal gitu. Kalau kita tahu apa yang benar-benar penting buat kita, terus kita berusaha bertindak sesuai itu, ini ngasih kestabilan. Jadi ngurangin konflik batin yang sering bikin energi bocor. Akhirnya kita bisa lebih fokus pakai energi buat hal yang emang bermakna buat kita, bahkan pas situasi lagi kacau. Jadi perlu identifikasi dulu ya nilai-nilai kita apa. Betul, itu langkah penting banget. Oke. Jadi, ada kesadaran penuh, ketahanan lewat pemulihan, kelincahan emosional yang nyambung ke nilai. Nah, terakhir nih, ada satu lagi yang kayaknya relevan banget, apalagi kalau kita ngomongin merawat diri pas sibuk. Self-compassion, welas asih ke diri sendiri. Kenapa ini penting buat manajemen energi? Iya, self-compassion. Ini penting karena seringnya nih kita itu jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Apalagi pas bikin salah atau ngerasa nggak mampu pas lagi banyak tekanan. Nah, respons keras ke diri sendiri ini itu justru memicu stres, ya kan? Dan nguras energi lagi. Sebaliknya, self-compassion itu Memperlakukan diri kayak ke teman baik gitu ya? persis memperlakukan diri dengan kebaikan, pengertian, sama kayak kita ke teman baik yang lagi kesulitan. Nah, ini terbukti bisa nurunin respon stres. Ini bukan berarti jadi manja atau lari dari tanggung jawab ya, tapi lebih ke mengakui kalau kita manusia yang nggak sempurna, wajar kalau lagi berjuang. Pendekatan kayak gini tuh ngebantu ciptain ruang mental yang lebih positif. Jadi energinya nggak habis buat nyalahin diri sendiri, malah bisa bantu kita belajar dari kesalahan. Ada cara praktisnya? Ada, misalnya pas lagi ngerasa gagal atau kesal sama diri sendiri, coba ambil jeda sebentar aja. Tarik nafas, terus coba kelola emosi itu sebelum reaksi keras ke diri sendiri. Itu udah latihan self-compassion sederhana. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ngelola energi pas lagi sibuk itu bukan sulap ya, tapi kayak serangkaian keterampilan yang bisa kita latih. Ada mindfulness buat fokus, resilience tapi lewat pemulihan, emotional agility yang pakai nilai sebagai jangkar, sama self-compassion buat jaga bensin kita. Gitu ya. Ini soal ngelola sumber daya internal kita secara aktif. Tepat sekali. Dan ini mungkin jadi semacam pertanyaan reflektif ya buat Anda yang mendengarkan. Coba deh pikirin, dari 4 pendekatan ini, kesadaran penuh, pemulihan strategis, hidup selaras nilai, sama welas asih diri, kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Anda mulai terapin hari ini? Bukan cuma buat bertahan ya dari tekanan, tapi buat secara aktif ngisi ulang energi dan ngarahin lagi fokus Anda pas lagi banyak tuntutan kerjaan. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini.